Bapak-bapak, Ibu semua, di sini saya berbahagia bisa bertemu dengan Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya di dalam suatu forum dalam hal ini untuk sharing kita tentang apa itu yang dibutuhkan untuk perubahan. Jadi kita belajar dari masa lalu dan kita melihat kondisi yang saat ini ada dan kemudian apa sih yang ke depannya itu. Nah, yang intinya sebenarnya adalah banyak sekali perubahan yang terjadi dalam hal ini. Bukti sejarah itu, yang namanya bukti sejarah itu sudah juga banyak sekali terkait bagaimana yang namanya perusahaan-perusahaan besar itu ada yang gulung tikar, yang sebelumnya berjaya, kemudian tiba-tiba itu hilang. Kalau dulu kita itu bangga sekali ya pakai yang namanya Nokia pisang itu taruh di belakang, kalau udah ngomong Nokia pisang keluarkan telinga ini ngomongnya kenceng-kenceng biar orang lihat Nokia pisang. Ya. Atau contohnya misalnya salah satunya misalnya BlackBerry. Itu BlackBerry itu sangat fenomenal sekali namanya BlackBerry Messenger. Bagaimana kita suka dulu teman-teman itu bermain dengan bom ping gitu ya, ping 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 ping, oh, itu happy banget itu. Iseng-iseng ngeping itu sesuatu banget pada saat itu. Nah, kemanakah mereka itu sekarang itu? Contohnya juga di lingkup domestik tanah air. Di era tahun sekitar 95 berapa? Mungkin beberapa dari kita ya, yang senior-senior tentunya ya, itu ngalamin dulu bawa yang namanya pager. Itu kalau udah bawa pager itu ada bip bip, begitu bunyinya itu kan, itu berarti kan artinya udah bangga sekali adanya suatu message yang masuk dalam hal itu. Ya, walaupun setelah itu datang ke telepon umum buat telepon gitu kan. Nah, masuk pager, kemudian ada teknologi seluler datang, di mana teknologi seluler kemudian itu ada layanan SMS untuk yang peer-to-peer, hilang pager. Gitu. Nah, artinya di sini namanya apa? Banyak sekali perubahan-perubahan besar itu yang akan selalu terjadi, terutama di bidang teknologi. Nah, itu yang diwaspadai oleh semuanya, bagaimana kita memandang itu semuanya. Dominasi teknologi itu demikian besar sekali. Nah, di dalam seorang pimpinan perusahaan itu biasanya yang tidak, kalau ada beberapa hal yang membuat tidak dapat tidur. Bukan yang terkait dengan persaingan dagang segala macam, enggak. Tetapi adanya suatu perubahan apabila berada di level strategik, yaitu level pastel. Apa yang terjadi di level misalnya aja political, economic, sosial, teknologi, environment, dan legal. Ya, teknologi kuat sekali. Nah, contohnya adalah COVID. Itu environment, lingkungan. Memporak-porandakan semua tatanan kita di awal itu. Terutama yang terkait dengan yang namanya bisnis yang ada dengan proximity, ya, kedekatan, hospitality itu rontok semuanya. Nah, itulah apa yang disebut dengan suatu kondisi-kondisi perubahan itu. Ini nanti akan coba saya sharing apapun ya yang di sini sebagai pendahuluan segala macam, nanti di bagian belakang akan coba saya sharing bagaimana how to-nya untuk menghadapi itu semuanya. Karena saya di sini juga sebelum saya dulu di awal di Telkomsel, kemudian ditugaskan ke beberapa anak perusahaan untuk melakukan pembenahan dalam hal ini ya, dan alhamdulillah lakukan pembenahan itu dapat terjadi dengan baik ya. Tentunya yang tujuannya dari pimpinan perusahaan itu sebenarnya adalah revenue. Ya, bagaimana meningkatkan revenue dan bagaimana menekan cost. Udah itu aja. Yang lain itu sebenarnya adalah bagaimana untuk mendukung itu semuanya. Ya, nah, artinya di dalam suatu yang namanya perubahan-perubahan besar itu, ya, harus memiliki namanya suatu sense. Harus memiliki namanya suatu, kita harus dapat melihat yang namanya suatu perubahan itu aja. Perubahan besar itu apa yang terjadi. Tidak hanya melihat di domestik, tapi secara global itu apa yang akan terjadi dan bagaimana kita dapat foresee ke depan. Apa yang kira-kira bakal tren dan bagaimana kita melihat kondisi existing kita sekarang itu apa. Nah, itu yang harus terus-menerus agar dipahami untuk semuanya, agar yang namanya perusahaan itu dapat
tumbuh dan sustain. Kuncinya tumbuh dan sustain. Sustain tumbuh. Artinya bahwa yang namanya terkait dengan revenue itu memiliki tingkat growth year on year-nya yang positif, di mana dapat mengendalikan tingkat pertumbuhan dari operational expense-nya ataupun cost-nya di situ. Nah, itulah harapannya dan akhirnya nanti akhirnya lebih bawah lagi dapat memberikan yang namanya pertumbuhan net income ya untuk shareholder. Nah, sudah banyak membuktikan bahwa yang namanya perusahaan-perusahaan yang kuat dan berjaya itu tidak akan kuat hanya dengan berdiam diri. Artinya harus melakukan suatu perubahan-perubahan untuk dapat melakukan suatu inovasi ya di situ. Nah, hari ini pun juga demikian. Bahwa yang namanya perusahaan-perusahaan itu pun juga apabila didalami ternyata masih banyak juga yang namanya silo, komitmen, ngomongnya berubah, tapi begitu dalami, oh jangan gitu dulu dong, oh nggak gitu dong, ya, ayo kita berubah. Begitu kita ada yang namanya suatu proposal, oh nggak gitu caranya, ya, ayo inovasi. Begitu kemudian ada yang namanya suatu inovasi ini, nanti ini pengaruhnya gini, jangan dulu dong. Nah, jadi harus ada yang namanya suatu komitmen yang kuat dalam hal ini. Itu yang kondisi-kondisi saat ini yang terjadi demikian juga. Artinya walaupun semua sudah paham yang namanya bergerak ke arah yang namanya suatu inovasi yang lebih canggih, tapi artinya dari dalam diri sendiri itu masih harus ada yang perlu di-improve ya. Terutama apabila kita masukkan ke dalam di era digital ini. Di era digital. Semuanya serba dengan terminal. Artinya dunia dalam genggaman betul-betul semua dalam genggaman. Dulu yang namanya restoran itu, sekarang restoran itu yang namanya pramusajinya itu digantikan oleh Gojek sama GrabFood, digantikan oleh itu pramusajinya. Ya. Jadi artinya makan kita pesen dari terminal HP, tinggal bayar, diantar Gojek sama GrabFood di situ. Semuanya berubah, semuanya total berubah. Nah, bagaimana kita juga dapat menyikapi hal tersebut? Artinya harus ada sesuatu yang namanya cermat untuk melihat perubahan-perubahan itu. Semua didominasi oleh teknologi juga dalam ini. Dan banyak sekali yang namanya indikator number-numbernya. Ya. Ini angka-angka yang saya share juga mengambil dari beberapa sumber ya. Jumlahnya masalah. Contohnya aja di Indonesia sendiri kan rata-rata sekarang juga orang itu tidak hanya memiliki satu handphone saja, tapi juga memiliki beberapa handphone dalam ini. Itu pertumbuhan itu yang disasar. Dan apabila kita melihat tidak hanya handphonenya saja, tapi layanan di dalamnya juga semakin berkembang. Yang dulu hanya dipergunakan untuk messaging, sekarang udah banyak layanan. Ada yang namanya marketplace belanja. Mungkin juga dari sini semuanya, beberapa juga di sini saya lihat, saya juga merasa juga ya, walaupun di rumah ya, tapi sepertinya menjadi lebih aktif belanja ya daripada dulu waktu kita masih kerja di kantor. Coba artinya friendly speaking lah. Di rumah ceklak-ceklik apa? Belanja Tokopedia kayak ambil dari GrabFood kayak makanan kayak apa. Tiap hari ada aja yang datang ke rumah untuk mengirimkan paket. Ya, artinya terjadi perubahan itu walaupun kita melihat yang namanya pertumbuhan ekonominya masih melemah ya, artinya tingkat GDP-nya masih melemah, tapi somehow kita juga melihat lebih dalam lagi ternyata mungkin yang namanya ekonomi digitalnya itu yang meningkat pesat di situ terjadi yang namanya suatu equilibrium yang baru dalam hal ini. Ya. Termasuk juga bagaimana pergeseran-pergeseran dari aplikasi-aplikasi yang dipergunakan itu juga bergeser semua aplikasi-aplikasi baru. Terutama sekarang yang anak-anak muda ya, era TikTok segala macam. Dulu yang namanya TikTok itu hanya sebagai untuk mengekspresikan diri ya, dengan misalnya saja bukan bernyanyi tapi dengan melakukan gerakan-gerakan tertentu. Tapi sekarang sudah mulai bergeser. TikTok itu juga dipergunakan untuk menjadi bagian dari digital advertising dalam hal ini. Semuanya mengarah ke sana. Cara berjualan juga berubah. Juga berubah semuanya ke sana. Ya. Nah,
Dan artinya kalau kita lihat itu banyak sekali yang namanya hal-hal di sini, terutama yang terkait dengan COVID, yang berubah total. Mana yang turun, mana yang naik. Maaf. Mana yang turun dan mana yang naik dalam hal ini. Nah, itulah Bapak-Bapak Ibu semuanya ya, kondisi-kondisi yang kita cermati, yang harus kita pahami semuanya sebelum kita menentukan arahnya itu kemana. Ya, yang penting kita harus paham. Ya. Yang penting kita paham kondisi situasi yang existing apa, baru kemudian kita bergerak ke depan. Tuh. Artinya di sini kita belajar lagi. Kita belajar lagi terkait dengan strategik yang kita pelajarin. Di level enterprise itu yang paling hal yang paling kritikal adalah terkait dengan strategic level. Ya, akan saya jabarkan demikian. Tetap kita harus paham yang namanya bagaimana untuk yang namanya strategic analisisnya. Itu yang saya sampaikan tadi di level pastel. Secara global bagaimana, secara domestik bagaimana. Apa perubahan-perubahan yang terjadi? Ada perubahan yang terkait dengan teknologi seperti apa? Yang politik seperti apa? Contohnya perubahan politik. Apabila kita melihat yang namanya kondisi geopolitik pada saat masih Presiden Amerika dipegang oleh sebelum Biden itu Trump ya. Bagaimana Trump dengan yang namanya politik dagangnya itu head to head dengan China. Artinya dalam ini kan bagaimana pusingnya China. Itu adalah yang terkait dengan situasi politikal yang menyangkut dengan geopolitik. Ya. Secara teknologi juga demikian. Mendisrupt semuanya dalam hal ini. Artinya banyak teknologi baru. Bentar lagi ada 5G. Ya, kita juga bisa melihat apa hal-hal yang kemudian akan didisrupt oleh teknologi 5G tersebut. Yang saat ini kita pakai Zoom. Siapa sih yang kenal Zoom setahun yang lalu sebelum pandemi? Siapa yang kenal? Ya. Kita belum terbiasa dengan menggunakan Zoom. Mendadak sekarang menggunakan Zoom. Yang terdisrupt siapa ke depan ini? Tetap nanti yang namanya working space. Ya, kita harus melihat itu. Setelah pandemi selesai, apakah kemudian kita akan berbondong-bondong lagi untuk melakukan meeting di kantor? Mungkin sebagian, tapi sebagian yang lain yang melihat yang namanya tingkat produktivitasnya ternyata dapat disokong dengan pola kerja yang sekarang akan tetap mempertahankan. Dan tentunya itu akan menghemat waktu, ya, menghemat waktu dan menghemat tempat. Nah, di sini artinya apa? Mendisrupt yang namanya enterprise yang dalam ini yang menyediakan working space, ruang kantor, ataupun terkait dengan ruang meeting dan segala macamnya. Ya, nah di situ harus perlu adanya sesuatu yang namanya inovasi-inovasi. Jadi nomor satu kita dapat melihat yang namanya suatu perubahan besar seperti apa. Melihat kondisi pastel, baik global maupun domestik. Kita petakan situasinya. Baik politik yang seperti apa, ekonomi yang seperti apa, kondisi sosialnya apa, perubahan teknologinya apa, ya, kemudian environmental dan legal aturan, tata-tata aturan. Contohnya, bagaimana kita melihat di Indonesia? Apakah kita semua paham, ataukah kita semua sudah mendalami, ya, mendalami yang namanya Omnibus Law yang 900 halaman. Ya. Itu di bidang legal. Apa kita sudah memahami semuanya? Di situ ada yang namanya undang-undang yang terkait dengan ketenaga kerjaan, cipta kerja dan segala macam. Apa dampaknya ke depan bagi perusahaan kita? Itu dipetakan semuanya. Hal-hal demikian itu kita petakan, kita lihat semua dampaknya. Ya. Kembali ke level strategiknya. Setelah itu dapat sebagai nahkoda harus tahu kita mau berlayar kemana sekarang. Ya. Tujuan kita itu apa?
Apakah hanya melanjutkan bisnis yang existing, ataukah kita shifting sedikit, melakukan suatu evaluasi, ataukah merombak total, ataukah mengikuti market. Ya. Arahnya ditentukan. Menentukan arah di situ, itulah bagian dari bagaimana kita menentukan yang namanya suatu purpose, visi, dan misi. Ya, kita turunkan lagi di situ. Nah, kalau orang Jawa itu, yang penting itu eruh karepe opo, gitu loh. Ya. Jadi yang di bawah ini semuanya paham. Eruh karepe opo, yang di atas itu opo. Itu paling penting itu. Ya, itu paling penting. Kalau yang namanya karepe opo itu nggak paham, itu nanti arahnya mau ke kanan, ke kiri siapa? Misalnya yang terkait dengan tadi yang namanya situational strategic analisisnya, ternyata arahnya ke kanan dan kita tidak dapat menganalisis, dan kita arahnya ke kiri, kejeblos. Nanti dampaknya adalah apa? Kita sudah mengeluarkan effort, kita sudah mengeluarkan capital, dana, segala macam, tapi ternyata tidak membawa dampak, bahkan membawa kerugian. Ya, di situ. Dan juga di situ saya belajar juga, artinya secara konsep adalah follow the money, ataupun dengan bahasa lainnya juga adalah riding the wave mana. Ya. Misalnya arah ke sana, ikutin arah ke sana. Dan kalau misalnya kita membicarakan ini, artinya jangan sekali-kali melawan arah. Itu pesannya. Jadi dari senior saya dulu ya, itu juga sering mengatakan, apabila kita memiliki suatu perusahaan itu jangan sekali-kali melawan arah. Artinya cost-nya akan tinggi sekali. Ya, nah, visi misi. Kita ada yang namanya suatu visi misi ke depan. Dan kita ada yang namanya kondisi existing. Ternyata ada yang namanya satu gap. Nah, bagaimana fulfill gap itu? Itulah kita harus melakukan suatu yang namanya suatu program transformasi dalam hal ini. Harus kita transform. Karena namanya industrinya berubah, petanya semua berubah, kita harus transform berarti. Kalau misalnya kita nggak transform, kita masih dalam kondisi existing, pengelolaan existing, produk existing, semuanya existing, berarti apa yang dihasilkan juga akan existing. Demikian. Artinya inilah kita akan fulfill gap dari yang namanya vision mission arah yang baru ini dan yang existing ada gap, inilah kita yang namanya sebut dengan program transformasi. Ya. Artinya dalam program transformasi arahnya ke sini ada di dalam transformasi ada 3 hal. Dalam hal ini yang selalu disebutkan yaitu terkait dengan yang namanya people, ya, proses dan teknologi. Selalu itu melingkupi itu semuanya. People, proses dan teknologi. Melakukan perubahan terkait dengan teknologi itu gampang. Ada duit, beli, selesai. Perubahan proses gampang. Buat bisnis prosesnya selesai. Yang paling kompleks adalah people. Di mana-mana yang paling kompleks adalah people. Karena ada berbagai macam tipe orang itu. Ada yang sebagai good follower, ya. Ada yang sebagai good leader, tapi ada juga tipe-tipe yang ngerecoi, ya. Recoi ada juga. Diajak maju nggak mau, ya. Ditarik juga nggak mau, pusing ya, gitu. Nah, people inilah yang harus diperhatikan bagaimana untuk melakukan transformasi. Nah, di dalam yang namanya suatu tujuan ke depan dan kondisi existing, itu akan dibuat yang namanya suatu program untuk fulfill the gap. Fulfill the gap untuk composing the puzzle. Ya. Composing the puzzle menjadi satu bagian utuh suatu transformasi untuk menuju ke depan. Composing the puzzle itu bisa dapat terjadi di semua lini. Baik lini yang sifatnya di sisi commerce maupun lini yang di level
enabler, yaitu yang terkait dengan IT, alat production, kemudian terkait misalnya di bagian finance atau bagian GA dan segala macam. Layer enabler. Atau juga kita buat juga program-program yang sifatnya di bagian komersial, apa yang di sisi produknya, konsep marketingnya, dan juga bagaimana untuk salesnya. Serba mengarah ke digital, ya. Serba mengarah ke digital. Tetapi dalam hal ini, yang namanya konsep pemasarannya juga masih analog, ya. Kan nggak masuk. Penjualannya masih analog, ya, atau masih fisikal semuanya, ya, tidak masuk ke sana. Jadi harus ditransformasikan semua secara menyeluruh. Pekerjaan yang mudah? Tidak. Yang mudah udah nggak ada di kamu sekarang. Karena yang ada adalah pekerjaan-pekerjaan yang sulit dan sangat sulit, itu semuanya. Karena kondisinya itu memang demikian, yang sulit dan sangat sulit. Ketemu kita pasal-pasalnya apa? Dibuatlah itu sebagai suatu inisiatif program. Nah, sekarang adalah bagaimana untuk menjalankannya. Kalau ternyata yang namanya inisiatif programnya juga banyak. Sedangkan kondisi existing kita ada yang terkait dengan bagaimana jalur koordinasi, hierarki, vertikal. Nah, disitulah ada yang satu framework yang juga harus kita pelajari, framework baru. Agile Squad, Scrum Master, ya. Itu framework baru untuk terkait dengan bagaimana pengaturan resource, bagaimana kita mendapatkan kita building suatu project dengan yang namanya existing resource. Artinya itu adalah how to way merupakan bagian daripada suatu strategi fulfillment yang terkait dengan resource. Ya, gitu. Jadi ada satu fulfillment strategi aja. Untuk tujuannya tadi untuk memfulfill puzzle itu dengan yang namanya inisiatif program dalam bentuk project. Tujuannya itu resource-nya bagaimana? Resource-nya kita turunkan dengan framework yang baru, yaitu Scrum Master Agile Project, Agile Team. Di situ. Artinya di situlah nanti yang namanya tim-tim akan saling melakukan suatu kolaborasi, ya, akan membuat satu namanya inovasi-inovasi lintas bagian secara horizontal dan dapat melakukan pekerjaannya dengan lebih cepat, innovation. Terjadi suatu inovasi. Nah, tentunya yang namanya inovasi juga tidak turun demikian. Harus ada suatu komitmen. Top down. Ya. Top down, number one is top down untuk yang namanya innovation culture. Yang salah satu yang menjadi ciri daripada innovation culture adalah open mind. Open mind. Misalnya aja ada anak buah datang, Pak, ini Pak, saya update tentang ini. Gak usah, aku seru. Ada nggak tahu. Pak, ini. Udah. Kamu nggak usah mikirin itu, kerjaanmu aja dulu. Ya, itu nanti akan banyak sekali dihadapin kondisi yang demikian. Ngapain repot-repot? Kerjain aja dulu tugasmu dulu. Open mind. Dalam ini. Ini untuk menekankan budaya inovasi. Nah, bagi para leader-leader yang di atas segala macamnya, ya, kita pun juga harus memiliki willingness juga untuk belajar. Never stop learning dalam hal ini. Umur tidak membatasi untuk belajar dan berinovasi. Siapa yang tidak ingin belajar, siapa yang tidak ingin untuk menambah ilmu dan segala macam, akan terlewat dalam hal ini. Siapapun. Nanti jatuh-jatuhnya apa? Jatuh-jatuhnya ya mengikuti program early retirement program, ATPND segala macamnya. Karena memang yang namanya skill capability sudah nggak bisa fit dengan kondisi nggak bisa diapa-apain. Itu harus dipahami semuanya. Nah, makanya di sini peran serta dari bagian khususnya HCM
zaman now ini amat sangat kritikal untuk memetakan itu semuanya. Karena tujuannya itu semuanya. Bagaimana dengan yang namanya resource existing? Karena kita harus bergerak cepat, resource existing dapat membuat yang namanya agile team ya, untuk membuat suatu yang namanya inisiatif project untuk melakukan fulfill terhadap program inisiatif untuk kita dapat memenuhi transformasi tadi. Di situ kuncinya ya, itu kuncinya. Nah, artinya harapannya ke depan, kalau step-step itu dapat dilalui, ya, kita dapat survive. Karena sebelum ini saya saja sebelum Telkomsel di sini, sebelum saya handle sebagai senior transformation di sini, ya, saya sempat singgah di dua anak perusahaan dari Telkom Group dan melakukan pembenahan, dan nantinya di situ alhamdulillah dapat menunjukkan bahwa pembenahan pondasi yang dilakukan itu sekarang bisa dapat memperlihatkan hasilnya dalam ini. Artinya hasil itu bisa dilihat dari performance report ya, baik bagaimana kita pencapaian revenue, kemudian bagaimana kita bisa mengontrol cost dan mendapatkan peningkatan net income, gitu. Artinya ini yang akan ingin saya coba share juga ke bapak-bapak ibu sekalian. Yang penting tadi stepnya satu ya, harus dapat melihat situasi seperti apa. Global, domestik, satu. Setelah itu tahu kita mau kemana. Karena kita mau kemana itu bisa merubah semuanya. Contohnya adalah kita mau kemana? Saya mau berlayar dari Surabaya ke Makassar. Yang satu tujuannya untuk berlibur. Yang satu tujuannya untuk menangkap ikan. Sama berlayarnya, beda tujuan. Kapalnya sama nggak? Berbeda. Orangnya sama nggak? Berbeda. Skillnya sama nggak? Berbeda, berbeda semuanya. Artinya dengan menentukan tujuan, runutan ke bawahnya akan berbeda semuanya. Nggak sama. Makanya tujuan ditentukan dulu kita. Purpose kita apa? Visi kita apa? Misi kita apa? Ya, jadikan itu purpose, visi, misi menjadi sesuatu yang besar, ya, sehingga dapat masuk ke arah yang namanya industri supply chain, menjadi suatu industri ekosistem. Itu dapat kemudian kita analisis kondisi existing kita apa, gap analisis dapat ya dari tujuan itu, ya, step kedua, ketiga analisis gap, ya, kondisi existing kita review, ya, yang keempat kita gap analisis, yang kelima kita baru yang namanya program inisiatif, ya, baru kita terkait dengan strategic fulfillment-nya siapa, dan monitoring terus, berkesinambungan, ya, dan terus. Nah, saya percaya artinya dalam hal ini semoga ya kalau misalnya semua itu bisa dilakukan dengan baik dan benar akan dapat membawa manfaat bagi kita, keberkahan bagi kita semuanya, dan saya harap apa yang saya share hari ini bermanfaat bagi bapak-bapak dan ibu semuanya, dan tentunya dalam hal ini saya pun juga membuka diri untuk selalu belajar, dan mungkin bagaimana apabila nanti juga ada pertanyaan silahkan monggo untuk disampaikan, karena dengan membuka diri untuk menerima pertanyaan itu bahwa kita juga belajar dalam hal ini. Mungkin sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.